Duh, karingan sae. Wis urip-urip dhewe, bojo nggak duwe. Utang sepirang-pirang, sesuk kon bayar, iki wae waktune bayar. Piye yo carane ben entuk duwe akeh? Apa aku nyolong ayo? Tapi engko dosa. Piye terus? Wes lah, nak jalan-jalan dhisik. Sapa ngerti kok entuk inspirasi. Ya wis lah, mending aku nyolong ae. Gak usah mikirin dosa wesan. Sing penting aku entuk duit gawe bayar utangku. Nah, kebetulan iki enek mbak-mbak dhewean. Mumpung suasanane sepi pisan. Lumayan tas karo HP ini iso dijual gawe bayar utangku iki. Kesempatan. Boleh es tunggal, es satu. Ayo beli nasi. Kayaknya di sana ada deh. Sebelah sana. Ini ada apa? Ini mencuri. Jangan main hakim sendiri. Negara kita itu negara hukum. Seharusnya kita itu melaporkan ke polisi. Ya enak lah jika laporan ke polisi gitu bisa enak. Aku polisi sudah, daripada kita main hakim sendiri, saya akan telepon polisinya sebentar. Halo, selamat siang Pak. Di depan kantor Camat Giri ada perampokan Pak. Malingnya sudah ditangkap tapi tadi sempat dipukuli sama warga. Iya Pak, ditunggu ya Pak. Terima kasih. Ayo Mbak, duduk di sini dulu Mbak. Mbak, kenapa bisa mencuri? Saya punya utang Mbak. Emang Mbak nggak kerja? Enggak. Kenapa
kenapa nggak kerja, Mbak? Saya baru dipecat Mbak dari perusahaan. Kenapa nggak coba buka usaha warung aja, Mbak? Jualan jajan atau minuman gitu. Saya nggak punya modal Mbak. Kalau saya punya uang, saya nggak mungkin nyuri seperti ini. Ya sudah, Mbak. Di sini kondisinya gampang. Mbak, saya mohon jangan laporin saya ke polisi, Mbak. Saya janji nggak akan ulangi lagi. Nggak bisa, Mbak. Soalnya Mbak sudah melakukan kesalahan. Jadi Mbak harus dihukum. Tetap Mbak harus dihukum. Kalaupun nanti Mbak mau minta gimana, nanti Mbak ngomong saja di pengadilan. Baik, dari video yang sebelumnya kita lihat bersama-sama, yaitu tindakan main hakim sendiri. Dalam dunia akademik, tindakan main hakim sendiri disebut dengan Eigenrichting. Secara umum, bisa diartikan tindakan individu ataupun kelompok telah melakukan tindakan di luar jalur hukum. Adapun menurut ahli sosiologi dunia yaitu Donald Black, Eigenrichting adalah tanda hukum yang tidak berjalan sehingga masyarakat mengambil hukumnya sendiri. Dalam hukum positif, Eigenrichting dikualifikasikan sebagai tindakan kejahatan dalam pasal 170 KUHP, diancam dengan hukuman maksimal yaitu selama 12 tahun penjara. Dalam pasal tersebut yang berbunyi 1. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ataupun barang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Pasal kedua, tersalah dihukum dengan penjara selama-lamanya 7 tahun penjara. Jika ia memang sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka dengan penjara selama 9 tahun. Jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh dengan penjara selama 12 tahun. Jika kekerasan itu menyebabkan matinya seseorang. Main hakim sendiri juga bisa dikenakan pasal penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP yang berbunyi pasal 1 ayat 1, penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Dan kedua, jika perbuatan itu menjadi suatu luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Yang ketiga, jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama 7 tahun. Jadi dari beberapa pasal dari pasal 170 KUHP yang isinya ancaman paling lama maksimal 12 tahun dan yang pasal-pasal lainnya, kita perlu sadari bahwasanya
tindakan main hakim sendiri itu sangatlah tidak baik dan itu melanggar hukum yang ada di negara kita, karena kita sendiri sudah mempunyai wadah ataupun cara-cara yang tepat untuk menangani suatu kasus dalam kasus entah itu pencurian, penganiayaan dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan ini juga sebagai salah satu referensi ataupun suatu edukasi kepada masyarakat bahwasanya penganiayaan ataupun main hakim sendiri itu tidak dibenarkan dalam mata hukum maupun agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Salah satu bukti bahwa budaya hukum di masyarakat kita belum terwujud ialah dengan adanya main hakim sendiri yang kerap kali dilakukan oleh sebagian warga dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tentu saja, perilaku main hakim sendiri ini bukan sebuah sikap yang melambangkan sikap cerdas hukum di masyarakat. Untuk mewujudkan sikap cerdas hukum di masyarakat, tentu saja harus menanamkan budaya hukum di masing-masing individu, di mana masing-masing individu paham dengan hal dan kewajibannya sehingga bisa menyikapi permasalahan yang dihadapi dengan sikap cerdas hukum. Saya mohon jangan laporin saya ke polisi, Mbak. Saya janji gak akan ngulangi lagi. Ini ada apa? Stop, ini ada apa? Ini mencuri. Sebentar. Jangan main hakim sendiri. Negara kita itu negara hukum. Seharusnya kita melaporkan ke polisi. Mbak, kenapa bisa mencuri? Saya punya hutang, Mbak. Emang Mbak nggak kerja? Enggak. Kenapa nggak kerja, Mbak?